Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Agnistiviani, NIM 33020190022, mahasiswa dari program studi hukum ekonomi syariah, ingin menjelaskan tentang berbagai topik pembahasan, yaitu yang pertama ada sejarah keuangan publik Islam, yang kedua ada karakteristik keuangan publik, yang ketiga ada instrumen pembiayaan publik, yang keempat ada kebijakan, dan yang kelima ada instrumen fiskal pemerintahan Islam. Sejarah keuangan publik Islam dimulai ketika perkembangan Islam mulai tampak dan Islam telah didakwahkan secara terang-terangan. Rasulullah mulai mengutus para sahabat untuk dijadikan duta guna mendakwahkan agama dan mengambil zakat pada masyarakat Arab. Tujuan utama dalam perekonomian adalah untuk mencapai falah yang maksimum. Tidak seluruh aktivitas ekonomi dapat diserahkan kepada mekanisme pasar. Ada kalanya mekanisme pasar gagal menyediakan barang-barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, ataupun mekanisme pasar tidak bekerja secara fair dan adil. Permasalahan selanjutnya yang muncul adalah bagaimana berjalannya perekonomian Islam pada zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, dari mana sumber dana yang digunakan untuk menyediakan barang atau jasa tersebut, dan bagaimana alokasi dan distribusi barang atau jasa yang disediakan oleh pemerintah atau masyarakat tersebut. Keuangan publik pada masa Rasulullah SAW dimulai setelah selama 13 tahun di Mekah. Beliau hijrah ke Madinah. Pada saat hijrah ke Madinah, kota ini masih dalam keadaan kacau, belum memiliki pemimpin ataupun raja yang berdaulat. Di kota ini banyak suku, yang salah satunya adalah suku Yahudi yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay ibnu Ubay. Setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka Madinah dalam waktu singkat mengalami kemajuan yang sangat pesat. Rasulullah berhasil memimpin seluruh pusat pemerintahan Madinah, menerapkan prinsip-prinsip dalam pemerintahan dan organisasi, membangun institusi-institusi dan mengarahkan urusan luar negeri, membimbing para sahabatnya dalam memimpin, dan pada akhirnya beliau melepaskan jabatan secara penuh. Keuangan publik pada masa Khulafaur Rasyidin, yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Selama sekitar 27 bulan di masa kepemimpinannya, Abu Bakar telah banyak menangani masalah murtad, cukai, dan orang-orang yang menolak membayar zakat kepada negara. Abu Bakar sangat memperhatikan keakuratan penghitungan zakat, karena zakat selalu didistribusikan setiap periode dengan tanpa sisa. Sistem pendistribusian ini tetap dilanjutkan bahkan hingga beliau wafat hanya 1 dinar yang tersisa dalam pembendaharaan keuangan selama masa kekhalifahannya. Harta Baitul Mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu lama karena langsung didistribusikan kepada seluruh kaum muslimin. Yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar membangun sebuah bangunan khusus untuk menyimpan harta, membentuk bagian-bagiannya, mengangkat para penulis, menetapkan gaji dari Baitul Mal, serta memberi pembentukan tentara. Ada beberapa hal yang perlu dicatat berkaitan dengan masalah kebijakan keuangan negara pada Khalifah Umar, yaitu yang pertama ada Baitul Mal, yang kedua kepemilikan tanah, yang ketiga ada zakat dan urs, yang keempat ada sedekah untuk non muslim, yang kelima ada mata uang, yang keenam klasifikasi pendapatan negara, dan yang terakhir ada pengeluaran. Yang ketiga Khalifah Utsman bin Affan. Pada 6 tahun pertama kepemimpinannya, Bal, Kabul, Ghuzni, dan Kerman, dan sistem ketaklukan untuk semata pendapatan baru. Kebijakan Umar diikuti. Tidak lama setelah negara-negara tersebut ditaklukkan, tindakan efektif diterapkan dalam rangka pengembangan sumber daya alam, seperti aliran air digali, jalan dibangun, pohon buah-buahan ditanam, dan keamanan perdagangan diberi dengan cara pembentukan organisasi kepolisian tetap.
Khalifah Utsman tidak mengambil upah dari kantornya. Malah sebaliknya, dia meringankan beban pemerintahan dalam hal yang serius. Dia bahkan menyimpan uangnya di bendara negara. Beliau juga berusaha meningkatkan pengeluaran dan pertanahan dan kelautan, meningkatkan dana pensiun dan pembangunan di wilayah taklukan baru. Khalifah Utsman bin Affan membuat beberapa perubahan administrasi dan meningkatkan kharaj dan jizyah dari Mesir. Yang terakhir, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Berbeda dengan Khalifah Umar, Khalifah Ali mendistribusikan seluruh pendapatan di Baitul Mal ke provinsi yang ada di Baitul Mal Madinah, Busra, dan Kufa. Sistem distribusi setiap pekan sekali ini untuk pertama kalinya diadopsi dan dalam alokasi pengeluaran masih tetap sama sebagaimana haknya pada saat kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Pengeluaran untuk angkatan laut yang ditambah jumlahnya pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan hampir dihilangkan seluruhnya karena daerah sepanjang garis pantai seperti Syria, Palestina, dan Mesir berada di bawah kekuasaan Muawiyah. Namun, dengan adanya penjaga malam dan patrol, Khalifah keempat ini tetap menyediakan polisi reguler yang terorganisasi yang disebut surta, dan pemimpinnya diberi gelar Sohibul Surta. Selanjutnya ada karakteristik keuangan publik. Dalam perjalanan sejarah kepenerimaan negara Islam bukan hanya dari zakat, namun berasal dari sumber lain baik primer maupun sekunder. Dalam sejarah Islam, pemungutan yang diwajibkan oleh pemerintah selain zakat dan kharaj disebut doribah. Doribah yang dikenal Islam dengan istilah pajak adalah harta yang diwajibkan dibayar oleh kaum Islam untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos doribah dilahirkan dengan berlandaskan hukum bahwa Allah juga telah mewajibkan negara dan umat untuk menghilangkan kemudorotan yang menimpa kaum muslimin, yaitu jika ada harta dan kaum muslim tidak ada yang mendermakan, Allah memberi hak kepada negara untuk mendapatkan harta dalam jangka menutupi berbagai kebutuhan dan kemaslahatan tersebut dari kaum muslim. Namun, kewajiban membayar doribah tersebut hanya dibebankan atas mereka yang mempunyai kelebihan dan memenuhi kebutuhan dan perlengkapan dengan cara ma'ruf. Instrumen pembiayaan publik. Berbagai instrumen yang digunakan sebagai sumber pembiayaan negara pada dasarnya dapat dikembangkan karena pada hakikatnya hak ini merupakan aspek muamalah, kecuali dalam hal zakat. Artinya selama dalam proses penggalian sumber daya tidak terdapat pelanggaran syariah Islam, maka di sela itu juga diperkenankan untuk Islam, dan oleh karena itu terdapat beberapa instrumen pembiayaan publik yaitu zakat, aset dan perusahaan negara, kharaj, jizyah, dan wakaf. Kebijakan fiskal Islam dimulai dalam pemahaman ekonomi konvensional. Kebijakan fiskal merupakan program penerimaan dan pengeluaran pemerintahan yang dapat digunakan untuk menstimulasi keadaan ekonomi. Kebijakan fiskal erat kaitannya dengan target keuangan yang ingin dicapai suatu negara. Namun, maknan kebijakan fiskal merupakan langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem penerimaan atau dalam pembelanjaan, dalam bertujuan untuk mengalami masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh negara. Lebih lanjut, prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan dan berimbang dengan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Kebijakan fiskal mendapat perhatian khusus dalam tatanan ekonomi Islam. Dalam perspektif negara Islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai maqasid syariah, yaitu tujuan syariah yang dijelaskan
yang dijelaskan Imam Al-Ghazali termasuk peningkatan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Kemudian, kebijakan fiskal Islam merupakan suatu kebijakan negara yang menjadi hak rakyat, sehingga kebijakan fiskal bukanlah semata-mata sebagai suatu kebutuhan untuk memperbaiki kebutuhan ekonomi maupun meningkatkan kesejahteraan rakyat saja, akan tetapi lebih kepada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil, karena hakikatnya permasalahan ekonomi yang melanda umat manusia adalah berasal dari bagaimana distribusi harta di tengah-tengah masyarakat. Jadi, keuangan publik dipandang sebagai suatu amanah bagi pemerintah dan harus diarahkan pada lapisan masyarakat yang kekurangan dan orang-orang miskin, sehingga tercipta kesejahteraan dan keadilan. Instrumen dalam kebijakan tipikal Islam. Nah, yang terakhir ada beberapa instrumen dalam kebijakan fiskal Islam, yaitu ada jizyah, pajak perlindungan yang diberikan kepada penduduk non-muslim, ghanimah, harta rampasan perang yang diperoleh dari suatu wilayah peperangan, zakat, harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam, urs, pajak yang harus dibayar oleh para pedagang, bea cukai, kharaj, yaitu pajak yang dibebankan kepada tanah-tanah yang ditaklukkan oleh kaum muslimin, fa'i merupakan harta rampasan perang yang diperoleh dari suatu wilayah tanpa melalui peperangan, nawaib, yaitu pajak yang dibebankan pada orang kaya muslim, amwal fahla, yaitu berasal dari harta kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.